Pilkada Indramayu 2024 penuh kejutan. Incumbent dihajar telak oleh lawannya Lucky Saifuddin. Sudah menjadi rahasia umum, infrastruktur incumbent sangat lengkap. Selain birokrasi, juga menguasai penyelenggara pemilu. Mulai dari Bawaslu sampai KPU. Bahkan KPU hingga tingkatan paling bawah, TPS pun katanya dikondisikan untuk memenangkan incumbent. Tapi hasilnya incumbent kalah telak oleh Lucky Saifuddin. Kenapa terjadi demikian? Nanti kita kupas, kita bersama mantan ketua KPU Indramayu sebelumnya periode 2018-2023, Bapak Ahmad Tony Fatoni MPD. Selamat datang, Mas Tony. Selamat Mas datang. aja ya diundang. Oh iya, jangan Om lah. Ya, Mas, oke. Langsung aja, Mas. Ini kabarnya bahwa penyelenggara sampean kan selesai di Oktober 23 ya? Ya. Itu berarti sudah ada rekrutmen di pemilu. Tetapi untuk pilkadanya ini pastinya untuk periode baru ya, yang sekarang menjabat. Ini kabar santer ini bahwa penyelenggara ini dikuasai oleh incumbent atau tanda kutipnya merah gitu ya. Merah semua gitu warnanya, baik itu KPU maupun Bawaslu. Sampai tingkat PPK gitu loh. Tapi kenapa kalah gitu ya? Ini ada apa ini? Menurut Mas Tony nih, kira-kira lah. Yang pertama, kalau bicara penyelenggara, tentu penyelenggara patsun itu kepada regulasi. Oke. Kenapa? Karena jenderalnya penyelenggara adalah regulasi. Yang kedua, kalau penyelenggara itu bekerja untuk kepentingan politik, maka penyelenggara harus memahami betul bahwa kerja teknis penyelenggara dengan kerja politik penyelenggara itu dua hal yang berbeda. Kalau kerja teknis penyelenggara tentu diatur oleh regulasi. Dari mulai tahapan ke tahapan, dari penyelenggaraan teknis satu dengan yang lainnya. Tapi kalau kerja politik penyelenggara, tentu ini harus dipahami. Kenapa kerja politik penyelenggara? Saya sampaikan, karena hak politik penyelenggara itu masih ada. Ya. Kecuali seperti penyelenggara yang TNI atau Polri, otomatis tidak punya hak pilihan. Nah, walaupun kerja politik penyelenggara karena punya hak untuk memastikan hak politik itu tersalurkan, tanda kutip, berarti penyelenggara masih punya hak politik penyelenggara itu. Tapi bagi penyelenggara, mungkin ini tidak disadari. Apakah boleh penyelenggara bekerja untuk kepentingan politik? Nah itu. Kan boleh. Boleh ya. Buktinya, kita pasti memilih orang yang mungkin kita sukai. Yang tidak boleh itu adalah mengkoordinir penyelenggara untuk kepentingan politik seseorang atau kepentingan politik partai politik itu sendiri. Nah, kalau tanda kutip hari ini, wah, penyelenggara dikuasai, mungkin. Iya, itu dengar ya? Dengar, saya dengar. Penyelenggara dikuasai A, B, C, D. Sehingga ada catatan, kami patsunnya kepada A, kami patsunnya kepada B. Saya bilang, mohon maaf, kalau Anda penyelenggara, patsunnya kepada regulasi sebagai jenderal yang memerintahkannya. Tapi kalau ada kepentingan politik teman-teman penyelenggara, patsunnya kepada penyelenggara yang lebih atas, ya sah-sah saja. Tapi dengan catatan, harus dibedakan politik penyelenggara, kerja politik teknis penyelenggara. Itu saja sebetulnya. Tapi kan gini ya Mas Tony ya. Kan
di pasca sampean ya di Oktober 23 kemarin ini kan kencang sekali di komisionernya ya. Iya, Di iya. KPU misalnya di situ 212 misalnya 2 HMI, 2 KMNI dan 1 PMI dan akhirnya kan melebur lah yang PMI-nya katanya ini kan ke KMNI. Akhirnya kan 32 gitu. Apalagi kalau Bawaslu udah jelas ya, 3-1-1 ya. KMNI-nya 3, satunya PMI, yang satunya HMI. Jadi secara komposisi ini dikuasai gitu loh oleh merah katanya. Nah, kalau itu dengar ya begitu ya, benar ya? Betul. Saya dengar seperti itu. Bahkan ada juga yang menyampaikan, kami harus bekerja seperti apa? Ya silakan. Hak politik Anda selama bisa disalurkan atau bisa dikolektifkan untuk disalurkan kepada kepentingan politik tertentu, ya sah-sah saja. Tapi Anda harus membedakan kerja teknis penyelenggara dengan kerja politik penyelenggara, karena itu hak individu, hak konstitusional Anda. Nah, kalau bicara dikuasai dari KPU sampai ke jajaran paling bawah, mungkin mereka pikir kerja politik penyelenggara bisa clear. Ternyata kan? Iya. Nah, kenapa nih? Jadi ada apa? Di atas kertas kan mestinya kan incumbent menang gitu, karena menguasai penyelenggara gitu. Betul. Ternyata kan penyelenggara itu bukan petugas partai politik. Itu yang tidak diketahui. Kalau penyelenggara sebagai petugas partai politik atau pekerja partai politik, mungkin mereka secara individu hak konstitusinya silahkan. Tapi ketika bicara penyelenggara seperti petugas partai politik, berarti harus ada teknis penyelenggaraan di lapangan untuk seperti petugas partai politik yang masif, mensosialisasikan, mengajak, membawa seluruh masyarakat untuk kepentingan politik tertentu. Tapi kan ternyata tidak bisa. Iya. Nah, kenapa nih? Nah, masalahnya ternyata mereka berharap bisa bekerja, tapi ada hal yang mereka tidak pahami, bahwa mereka menyadari betul bahwa mereka adalah bukan petugas partai politik. Itu saja. Mungkin apakah sistemnya yang makin ketat gitu? Kalau bicara sistem semakin ketat, dari regulasi ke regulasi terkait dengan badan ad hoc, ya halnya sama. Sama dari dulu, bahwa badan ad hoc itu bertugas apa yang menjadi perintah atau menjabarkan tugas yang diberikan oleh KPU. Tapi kalau di luar tugas KPU, mungkin mereka juga akan berpikir dua kali. Terus ada pertanyaan, loh, kok bisa tidak menang? Iya. Kalau bicara bisa tidak menang karena menguasai penyelenggara, karena penyelenggara satu bukan petugas partai politik. Ya itu sudah. Dan itu disadari pasti oleh mereka. Yang kedua, mereka harus bekerja teknis, tidak mungkin berpikir untuk bekerja di luar non teknis. Misalnya menghimpun massa. Karena pasti penyelenggara itu akan diawasi gerak-geriknya oleh penyelenggara yang lain, atau termasuk peserta atau bahkan mungkin masyarakat hari ini sudah tahu betul, oh ini penyelenggara, dia punya kewenangan, punya tugas A, B, C, D. Kemudian hari ini zaman media sosial, ada yang bekerja untuk kepentingan itu bisa difoto, bisa di video, bisa dilaporkan. Nah, bicara sistem, apa sistemnya sudah semakin ketat. Kalau bicara sistem, mungkin di satu sisi fungsi pengawasan yang dulu diberikan kewenangan kepada Bawaslu sampai ke jajaran tingkat bawah, hari ini masyarakat juga sudah ikut mengawasi. Itu yang hari ini terjadi. Nah, bicara menang atau tidak menang, ternyata kalau bicara menang tidak menang, saya sampaikan begini. Teman-teman, untuk memenangkan kepentingan politik tertentu atau kepentingan
pasangan calon, harus disadari 3 hal. Yang pertama, bahwa kerja politik itu adalah kerja partai. Berarti partai politik itu harus clear. Bekerja sebagai petugas partai politik untuk memenangkan kepentingan calon misalkan. Yang kedua, pastikan residu pemilu itu selesai. Apa residu pemilu? Pragmatisme masyarakat itu harus hilang. Di kita dikenal dasket dastus dulu. Satu ndas 100.000, satu ndas seketewu 50.000 lah. 50.000 itu harus hilang residu itu. Kenapa? Karena nilai pragmatisme masyarakat itu ternyata masih terekam di pemilu 2024. Mohon maaf kalau saya menjadi petugas, mungkin baru pemilu 2024 kita melihat yang luar biasa pragmatisme masyarakat ini terjadi. Dan bagi saya mengerikan. Ini demokrasi kita mau kemana? Yang ketiga yang harus dipastikan, ternyata si pemenang itu harus mampu masuk ke grassroots. Yang hari ini grassroots atau masyarakat kita yang di bawah itu taunya ada pengakuan dari calon. Bahkan terhijab medsos itu. Jadi apa yang berkeliaran di media sosial terkait dengan pemberitaan A, B, C, D, karena mereka merasa diakui grassroots itu, sehingga mereka punya pendirian langsung untuk memilih A, pasangan calon A, pasangan calon B, pasangan calon C. Tapi kan calon punya tim pemenangan tuh, Mas. Justru itu. Yang ke bawah maksudnya turun. Tim pemenangan yang ada, kalau bicara terhijab oleh medsos, sekarang tim pemenangan mana yang memenangkan pasangan calon dengan menggunakan kekuatan media sosial? Padahal media sosial itu hanya akan masuk di kelompok rasional, mungkin di kelompok Gen Z. Tapi kalau ke grassroots, mereka lihatnya adalah figur. Figur itu yang mereka lihat. Kita balik ke penyelenggara nih, Mas. Betul. Ya kalau di atas kertas gitu ya, kalau ngomongin penyelenggara sudah ke situ semua, ini kan incumbent pasti menang lah gitu ya, dikuasai semua gitu kan. Bahkan tanda kutip ya, kemarin banyak yang para penyelenggara yang abu-abu gitu ya, atau yang tidak pro, ini banyak yang tersingkirkan gitu. Itu gimana? Bener nggak itu? Ada semacam itu? Kalau kita bekerja dulu memastikan dimanapun dan dari manapun Anda berasal, maka ketika sudah menjadi satu kesatuan dalam rumah yang sama, maka hilangkan rumah asalmu. Kan begitu? Untuk apa? Untuk semua bisa terfasilitasi. Nah, sekarang kalau lihat proses seperti ini, penyelenggara dikuasai bahasa yang hari ini banyak muncul oleh kepentingan paslon tertentu. Tapi kan buktinya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan kan? Atau jangan-jangan pelurunya kurang atau enggak turun gitu. Kalau peluru gitu kurang ya nggak tahu. Ya. Karena makanya tadi kan yang kedua itu kira-kira residu pemilunya hilang. Sehingga kalau residu pemilu itu hilang, masyarakat hari ini tidak butuh uang pun mereka pasti memilih karena pilihannya sendiri. Mungkin yang perlu dipahami juga bahwa psikologis pemilih itu sesungguhnya terbagi 5. Yang pertama, memilih karena pilihan sendiri. Yang kedua, memilih karena keluarga. Memilih karena lingkungan.
Oke. Memilih karena ketokohan, baik ustadz, ulama, Iya, iya. atau tokoh adat, tokoh pemuda, dan pemilih karena birokrasi. Birokrasi Itu psikologis pemilih ya. itu psikologis pemilih. Oke. Sementara ketika kita lihat di lapangan, oh ternyata masyarakat kita hari ini memilih itu di antara 1, 2, dan 3. Oh, oke. 1, 2, dan 3. Keluarga tadi ya. Iya, pemilih karena pilihan sendiri, karena merasa dekat, diakui, Atau terpengaruh sama medsos misalnya. pengaruh Iya. sama medsos. Yang kedua, pengaruh keluarga. Sudah, milihnya ini saja. Iya, iya. Milihnya nomor ini saja. Itu pengaruh itu keluarga. Yang ketiga, Yang ketiga, pemilih karena dipengaruhi lingkungan. dan itu di Indramayu terjadi. Di Indramayu itu terjadi itu. Jadi kalau bicara, waduh pelurunya kurang. Ya, masyarakat hari ini mungkin pasca pemilu ambil uangnya, Nyoblosnya sesuai nyoblos tadi. sesuai. Oke. Itulah yang terjadi hari ini. Jadi artinya kan tidak pragmatis dong kalau begitu. Atau tetap pragmatis? Tetap pragmatis. Kenapa? Karena mereka memilih karena ada dorongan, tanda kutip amplop. Amplop, Ada ya. dorongan amplop. Tapi kan dikasih amplop tapi nggak nyoblos, yang ngasihnya dong. Iya. Nah, apa itu? Ya, disebut pengkhianatan juga bukan kan? Iya. Iya. Berarti Gitu. kan yang penting kalau Anda mau ngasih ya silakan. Tapi milih hari ini sesuai Oh. keinginan kami. Berarti lebih cerdas dong sekarang masyarakat Nah, kan? itulah. Nah, Ternyata masyarakat kita di Indramayu dibodohi dengan kepentingan politik, ternyata sekarang sudah tidak bisa. Yang penting masyarakat di Indramayu adalah pengakuan. yang tadi yang turun ke bawah Yang itu. turun ke bawah itu. Gitu. Selesai sebetulnya untuk Indramayu. Oke. Jadi meskipun balik lagi penyelenggara Ya, nih, ya, ini ya, kan ya. penyelenggara memang tadi dikondisikan sejak awal gitu di perekrutan. Apakah penyelenggara ini, misalnya begini, yang merekrut PPK atau Panwascam kan komisioner ya, Bawaslu, KPU. Apakah di rekrutmennya gagal gitu, mereka segerbongnya mereka sendiri, atau memang terpengaruh di tengah jalan gitu di masa-masa Bukan kampanye? gagal. Oh, bukan gagal. Bukan gagal, itu sudah jelas. Oke. Pasukannya A jelas gitu ya. Ada, dan Ada, kita ya? juga tahu pasukan B ada. Oh. Koordinasinya A ke A, koordinasinya B Dan ke sesuai B. gerbongnya. Sesuai gerbongnya. Oke. Kalau bicara, kenapa gagal? Ternyata ada hal yang tidak mereka pahami. Bahwa mereka biasa kerja teknis penyelenggaraan, sekarang harus bicara kerja politik penyelenggara. Sementara kan kalau kerja politik penyelenggara didorong atau tidak didorong, hak konstitusi itu ada di masing-masing penyelenggara. Iya. Yang tidak diketahui apa? Kerja politik penyelenggara sebetulnya kalau saya harus menyampaikan, Anda punya hak pilih, boleh nggak saya minta? Itu kerja politik penyelenggara itu. Iya, iya. Di antara teman-teman penyelenggara. Kan tidak memaksa, Iya. tapi diminta. Apalagi sudah satu jalur. Iya. Bahasanya kan Mestinya bisa dong. Oke. Gitu. Artinya oke lah kalau misalkan gerbong itu iya benar sesuai fatsun gitu Ya. ya. Dan itu taruhlah tanda kutip mendukung incumbent semua. Betul. Tapi kan jumlahnya kalah dong dengan masyarakat. Atau memang mereka tidak terpengaruh gitu oleh gerbong Sekarang berapa persen penyelenggara dibanding dengan jumlah masyarakat? Jauh lah ya. Nah, makanya yang tidak bisa kerja politik penyelenggara itu seperti petugas partai politik. Mengkondisikan, membawa. Mungkin dirinya sendiri saja kali. Nah, ya itulah. Makanya presentasinya pasti kecil kan? Oke. Iya. Nah, balik lagi di kekalahan incumbent ini kan incumbent telak sekali. Mending kalau tipis kan kita agak ini ya. Ini sudah 25% incumbent gitu ya. Jadi jauh dengan perolehan 2020 gitu. Iya, iya. Sekarang 2020 itu di atas 300.000. Iya, Nina 36%. Luki waktu itu, iya 36%. Nah, kemudian sekarang ini malah di bawah 300.000 gitu. Bahkan 250 nggak nyampe. Nah, ini apa gitu ya? Apakah memang figurnya gitu atau memang masyarakatnya ini memang di pilihan yang punya pilihan sendiri gitu loh.
Tadi tiga Psikologi tadi. psikologi pemilih itu kan sudah clear. Yang 3 di Indramayu khususnya. Yang 3 di Indramayu itu khususnya. Sekarang kalau kekalahan, ya memang pada prinsipnya namanya kontestasi pasti ada menang ada kalah. Cuma kan untuk memenangkan seperti apa, kalahnya karena apa kan gitu. Iya, iya. Kalau bicara kalah di Indramayu, tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya masyarakat itu bisa dibawa karena figur orang yang membawanya itu butuhnya masyarakat kita hari ini memang pengakuan saja. Buktikan, kita buktikan. A, saya kasih uang. Dengan A, boleh nggak? Atau A, kamu punya kebutuhan apa? Oh, saya belum punya kakak. Oh ya sudah. Lebih nurut mana? A, nih uang 50.000. Iya. Dengan A, kamu butuh apa? Saya butuh membuat administrasi keluarga dengan kakaknya. Oh ya sudah, nanti difasilitasi. Itu akan lebih mengena masyarakat kita hari ini. Oke. Itu terjadi. Mana yang bisa membantu gitu ya? Ya iya, mana yang hari ini bisa membantu. Jadi figur mana yang bisa membantu, yang bisa merangkul, yang bisa mengakui keberadaan mereka. Terakhir nih ya. Siap. Tentang kekalahan incumbent. Ada nggak pengaruhnya gitu? Sekarang kan dari nasional ya bahwa ini incumbentnya mungkin dari PD Perjuangan ya sama PKB kebetulan ya partainya gitu. Sementara isu-isu nasional ini bahwa PDI mau dihabisi gitu karena yang jadi Prabowo gitu ya. Dan Jokowi sudah keluar dari PDI Perjuangan. Apakah itu mempengaruhi di Indramayu gitu? Karena ininya dari PDI gitu sehingga masyarakat misalkan karena pengaruh medsos dan lain sebagainya media gitu, TikTok dan lain sebagainya, ada nggak pengaruh isu nasional ini ke Indramayu gitu? Masyarakat kita grassroots itu lebih banyak. Ya. Grassroots itu kalau saya bilang mungkin kelompok masyarakat menengah ke bawah. Ya. Tadi terhijab oleh medsos. Mereka tidak peduli medsos. Oke. Yang mereka butuhkan adalah pengakuan. Kalau sistem ternyata ada pengaruh isu nasional, masyarakat kita tidak banyak tahu kok. Iya. Tidak banyak tahu. Presiden dulu di mana, hari ini presiden bawa siapa. Masyarakat kita sok tanya satu persatu. Itu jarang mengetahui sampai ke hal-hal seperti itu. Karena lukis saya juga bukan dari Kim gitu ya? Lukis saya juga bukan dari Kim, kan gitu. Jadi lebih ke figur berarti? Lebih ke figur. Yang mau turun itu maksudnya? Yang mau turun. Karena figur yang mau turun mengakui keberadaan mereka. Bahkan mungkin kalau saya lihat dan saya dapat informasi, satu hari Luki Hakim bisa 18 titik sampai 20 titik. Iya, iya. Saya bilang kok bisa membawa masyarakat. Akhirnya ternyata masyarakat tuh satu figur yang dilihat. Yang kedua, dia punya pamor memang. Karena pamor keartisan. Dan pamor keartisan itu di masyarakat itu melekat. Oke. Yang ketiga, masyarakat tidak butuh. Anda mau bicara apa? Yang penting foto. Dan itu sudah bisa dibuktikan. Udah foto aja. Dan itu Luki berhasil gitu ya? Luki berhasil gitu. Oke. Incumbent juga turun dong? Incumbent juga turun. Iya. Kenapa nggak ini ya? Beda-beda. Beda lah. Beda. Oke. Di satu sisi kan saya dengan Anda juga punya karakter yang berbeda kan? Nah, itulah. Mana karakter yang memang disukai oleh masyarakat, mana karakter yang tidak disukai oleh masyarakat. Secara personal. Secara personal. Tapi kalau kerja sistem itu dari partai politik, jangan-jangan memang ada yang tidak clear juga. Di incumbent? Di incumbent. Udah kompak dong PDI sama PKB-nya atau gimana nih? Bisa jadi. Sekarang kalau memang kepentingan partai politik PDI kalau harus linear dengan gubernur bawahnya nomor 2. Tapi kan PKB-nya juga punya calon di gubernur. Ya justru itu. Jangan-jangan itulah salah satu penyebab tidak sinkronnya kerja partainya itu. Jadi keder gitu, bingung. Ya. Masyarakat akhirnya bingung. Oke, balik ke penyelenggara lah. Siap. Terkait penyelenggara yang dipolitisir maupun tadi penyelenggara yang
ada gerbong-gerbong tertentu mungkin mau disampaikan ke penyelenggara lah gitu. Untuk ke depan seperti apa mestinya gitu dia sebagai penyelenggara itu. Yang pertama memang saya sering menyampaikan, saya 5 tahun di KPU. Yang pertama, penyelenggara itu patsunnya tidak ke KPU, tapi patsunnya kepada regulasi. Yang kedua, fungsi KPU di tingkatkan kabupaten itu hanya koordinator penyelenggara bagi teman-teman badan ad hoc. Memastikan tahapan-tahapan penyelenggaraan yang masuk di badan ad hoc itu selesai. Contoh pemutahiran data. Bahkan ada di sana Pantarli yang secara khusus. Ada PPS, ada PPK. Artinya kita hanya menjadi koordinator dan fungsinya ya memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka dari tahapan ke tahapan itu kita betul-betul memonitor, mengayomi, membimbing yang dilakukan oleh, mohon maaf, yang dilakukan oleh saya dulu emang kalau bicara hari ini, mohon maaf mungkin teman-teman penyelenggara, kalau Anda bicara kerja politik penyelenggara, mungkin belum paham, belum Anda memahami. Oleh sebab itu, ke depan tetap saya sarankan lakukan sesuai dengan regulasi. Kerja-kerja teknis penyelenggaraan itu ada banyak, 11 di 20 bulan penyelenggaraan. Yang kedua, lakukan sesuai dengan tahapan. Yang ketiga, fungsikan bahwa penyelenggara itu adalah pelayan. Insya Allah kalau fungsi pelayanannya clear, final, ya teman-teman bisa menikmati menjadi penyelenggara yang sesungguhnya. Makanya sekali lagi ke depan, tetap patsun penyelenggara adalah regulasi. Kalaupun ada KPU, itu hanya sebatas koordinator untuk memastikan semua tahapan yang dilakukan masing-masing badan ad hoc itu bisa selesai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sekali lagi, tentu ini menjadi keprihatinan saya ya, kalau hari ini kita lihat, maka mudah-mudahan teman-teman bisa betul-betul clear menjadi penyelenggara yang berintegritas. Sebab bahasa integritas itu kalau core nilainya tidak ada, ya sama saja. Anda bisa dibeli, Anda bisa dipermainkan, Anda bisa saja diperintah sebagai pekerja politik dan kepentingan tertentu. Tapi kalau core-nya ada, nilainya ada, apapun yang Anda diperintahkan, Anda memegang patsun kepada regulasi, insya Allah itu akan lebih menikmati menjadi penyelenggara. Oke, baik. Terima kasih Mas Tony sudah hadir. Kita kembali di tema selanjutnya di Alma Corner, simak, oper, no baper.